Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-48. Mulai ayat yang ke-16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Nah, saudara, kita kerap kali mencari jalan keluar. Kita kerap kali mencari kesukaan, ya toh? Karena apa? Hidup di dalam dunia ini sebetulnya yang dicari itu apa toh? Coba apa yang dicari di dalam dunia itu, saudara, yang cari itu apa sebetulnya? Kesukaan toh? Kesukaan tidak ada nun. Makanya bioskop padet toh, karaoke, night club, ya toh? Itu penuh, saudara. Kesukaan, karena apa? Karena manusia itu tidak pernah mendapatkan kesukaan yang abadi. Tapi di gereja, kenapa kok sekarang tidak bisa penuh, saudara? Padahal sebetulnya sumber kesukaan itu adanya di dalam Yesus. Tapi kenapa kok gereja itu tidak bisa penuh? Hari ini pindah sana pindah sini sampai saya tadi kebingungan. Yang jemput saya macet di tengah jalan, saudara. Jadi saya di hotel ditelepon, Pak, macet, ada demonstrasi di Cikini, tidak bisa jalan saya. Jadi saya ini pinjam telepon di rumah tangga. Terus bagaimana, Pak? Enggak, kamu telepon saja sama Iwan, katakan bahwa saya datang sendiri naik taksi. Loh, gampang toh? Nah, ya toh. Kok minta lagi Iwan suruh jemput ke sana lagi. Nah, nanti saya datang sini jam berapa? Saya bilang gampang, udah kamu tunggu sampai jalan, kamu nanti pulang balik ke Jakarta. Untung loh, saudara, saya tuh tanya sama dia, hari ini itu di mana? Nah, ini Iwan nakal itu, nggak dikasih tahu lagi. Orang-orang bilang, Pak, nanti bicara di Pak, di antara gedung antara. Nggak tahu, saya bilang. Dua LCD toh? Oh iya. Pindah. Dari sana pindah ke sini, enggak dikasih tahu lagi. Untung saya tanya, Tuhan itu, saudara tahu, Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, tidak pernah tergesa. Loh, ini loh saudara mesti belajar. Loh, ini kan perkara kecil loh, ya toh? Tapi percaya Tuhan itu ngatur baik. Semua itu dibikin apa? Simple, sederhana. Macet ya sudah, naik taksi, ya toh, gampang toh? Gak usah, jemput dong, aku kan pembicara. Loh, pembicara itu sebetulnya melayani Tuhan atau minta dilayani? Hah? Makanya itu banyak orang nyebut hamba Tuhan, tapi ngakunya hamba, tapi ternyata kelakuannya kayak duta. Maka dari itu, saudara, kita itu harus belajar.
Karena apa? Karena dari dulu mula Tuhan Yesus sudah ngajar kepada kita apa? Sekiranya apa? Saudara dan saya itu memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka kamu tidak pernah apa? Susah, takut, khawatir, itu tidak pernah. Karena bahagia kita itu nyambung terus, tidak pernah kekurangan. Nah, tapi saudara kerap kali salah nangkep firman itu loh. Firman yang dikatakan oleh Tuhan di sini berkata apa? Roh Tuhan ada di atasku, maka itu dia berkata, perhatiin ini, makanya ini saudara perhatikan. Beginilah firman ya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah saudara, dia mengutus aku dengan rohnya. Nah ini bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu firman. Jadi firman, ngerti tak? Firman diurapi roh, itu baru berarti. Kalau firman tidak diurapi roh, mati. Yesus tanpa Roh Kudus mati. Ngerti? Saudara sama Yesus Tuhan bedanya apa? Yesus manusia toh? Manusia toh? Punya jiwa enggak? Punya daging enggak? Punya roh enggak? Lah kamu punya jiwa, punya daging, punya roh enggak? Nah, bedanya kamu sama Yesus apa? Rohnya yang beda. Nah, bedanya di mana? Roh Yesus cuma satu, rohmu dua. Nah, bingung toh? Nah, ya jangan bingung, makanya belajar firman. Jangan bingung. Saya kalau ngomong itu kadang-kadang saya sendiri tidak ngerti. Tapi Tuhan ngomong, loh kok gitu toh Tuhan? Oh iya betul. Pertama kali Tuhan ngomong aku tidak ngerti, bingung aku. Rohmu itu cuma satu. Rohnya Yesus itu cuma satu. Roh Kudus. Rohmu itu dua. Loh, kok dua Tuhan? Iya. Yang satu roh dari Allah. Yang satu Roh Kudus, rohnya Allah. Sebelum saudara dan saya bertobat, orang-orang yang bukan Kristen itu punya roh enggak? Wah, punya. Cuma roh dia itu persis roh yang dari Allah, itu sama dengan roh. Setan itu roh enggak? Roh siapa? Roh setan itu dari mana? Ayo. Setan itu dijadikan siapa? Tuhan. Jadi setan pun itu roh dari siapa? Allah. Jadi sama kamu toh. Lain sekarang ya. Nah, kalau saudara, ini bedanya. Saudara bisa berbuat dosa enggak? Bisa toh? Kenapa? Tapi Yesus bisa berbuat dosa enggak? Tidak. Karena apa? Karena dia rohnya Allah, Roh Kudus. Kalau saudara bisa berbuat dosa karena saudara roh dari Allah, persis roh setan. Setan itu roh tapi dari Allah. Nah, jadi ngerti? Nah, Yesus itu firman. Jadi saudara perhatikan, Alkitab sekarang ini yang tertulis itu firman toh? Firman toh? Mati apa hidup? Hidup toh? Kapan hidupnya? Kalau diurapi roh, ada Roh Kudus. Nah, saudara dan saya dikatakan hidup enggak? Sekarang ini hidup toh? Karena apa? Ada Roh Kudus. Maka dari itu saudara perhatikan. Sebab kita kerap kali tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus itu dia berkata, aku diutus oleh dan diurapi oleh rohnya. Makanya di dalam perjanjian lama pada waktu Tuhan Yesus
membuka kitab ini, kitab Yesaya ini, dia bilang, hari ini firman yang kamu dengar genap. Genapnya di mana? Roh Tuhan ada padaku dan aku diutus oleh Tuhan. Nah, maka dari itu saudara perhatikan, ini ayat berkata, sekiranya saudara dan saya perhatikan firmanku. Nah, kok firmanku? Perintahku. Apa bedanya perintah sama hukum? Nah, kalau hukum itu berlaku terus dari A sampai Z selama-lamanya, betul toh? Tapi kalau perintah itu berlaku sementara. Nah, kesalahan orang Kristen di mana kok enggak ngalami mujizat? Contohnya begini saja. Saudara perhatikan, kalau ada KKR, kalau ada kebangunan rohani, kalau ada kesembuhan rohani, nanti yang sembuh, yang ngalami kesembuhan, orang yang sudah Kristen lama atau orang Kristen yang baru? Hah? Baru. Tapi yang lama kok tidak sembuh-sembuh, kenapa? Nah, itu masalahnya. Lah kamu ini termasuk orang Kristen baru atau lama? Hah? Lama? Lah, kok tidak ngalami kesembuhan, kenapa? Nah, itu masalahnya, betul tak? Nah, itu makanya saya ajari. Sebab saya terus terang ini lama, tapi setiap kali ngalami mujizat demi mujizat terus. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini kenapa sih Tuhan? Orang-orang asal kebangunan rohani, asal apa itu, yang ngalami kok mesti orang baru. Orang yang lama-lama kok datang sakit, pulang sakit. Aku bilang, kenapa sih Tuhan? Tuhan berkata apa? Karena mereka itu tidak mengerti akan firman-Ku, dan iman mereka itu tidak tumbuh. Sebab Alkitab berkata, Yesus firman berkata begini, segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Lah, jadi pada waktu orang itu datang pertama kali bertobat, percayanya dia ngerti firman enggak? Enggak, karena belum baca. Jadi dia tidak ngerti banyak toh. Lalu dia dengar terus percaya Yesus sembuh. Dia tidak ngerti firman, cuma bilang percaya Yesus sembuh. Ya wis, aku percaya sembuh. Sebab apa? Imannya dia diukur hanya pada waktu itu dia percaya. Ngerti nih firman cuma suruh percaya sembuh. Karena firman Tuhan berkata apa? Yang tahu sedikit dituntut sedikit, yang tahu banyak dituntut banyak. Nah, kamu ngerti banyak, sudah ngerti firman, jadi dituntutnya banyak. Lalu kalau kamu sakit, kamu tidak sembuh, kenapa? Lah, bayarnya kurang, imannya kurang. Nah itu saudara. Lah saya bilang, lah kalau gitu pantesan banyak orang ngomong gini, makanya Pak, ndak usah ngerti firman banyak-banyak. Aku bilang, loh, lah supaya ndak usah dituntut banyak, kok enak, aku bilang itu. Kamu baca Alkitab, Alkitab berkata apa? Kalau kamu adalah carang-carang yang ditempelkan di pokok anggur, kalau kamu tidak berbuah, dipotong, dimasukin api neraka. Jangan enak-enak, saya bilang. Loh lah kok ada lagi yang itu, kok susah ya Pak? Makanya saudara ini harus ingat. Sebab apa? Sebab firman Tuhan, janjinya Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berubah saudara. Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah itu cuma kamu. Kita ini loh. Karena apa? Iman kita itu tidak tumbuh. Mengapa kok tidak tumbuh? Karena kita tidak mengerti akan firman. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak berpengertian. Makanya saudara, saya katakan, kalau saudara itu baca Alkitab cuma sekedar ngerti, nggak ngalami, pasti kamu nggak tumbuh imanmu. Iman itu tumbuh karena kamu membaca firman dan ngalami. Tanpa ngalami nggak bisa.
Makanya saya dulu waktu kecil saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena saya berkata orang Kristen itu munafik. Saya bilang, Tuhan bilang masuk surga tidak gandeng-gandengan. Nah terus baca Alkitab, alami sendiri. Kalau tidak jadi, jangan jadi orang Kristen, rugi. Oh, lah kalau gitu banyak orang Kristen rugi ya Tuhan. Iya. Karena apa? Takut ngalami. Enak ngalami atau enak dengar kesaksian? Hah? Ngomong sih gampang. Enak ngalami apa enak dengar? Ngalami? Ngalami apa? Ayo, ngalami apa? Mujizat? Mujizat, ya? Mujizat apa? Kemakmuran. Terus kalau kemakmuran langsung ingetnya di sini Pak. Duit. Lah itu. Jadi kalau kamu gitu itu, lalu kamu itu ndak mengabdi kepada mamon ndak? Ayo, pikiranmu mamon terus toh. Nah iya itu. Makanya kamu tuh mesti tahu wataknya Tuhan. Tuhan itu watak itu aneh. Ndak gampang dimengerti. Sebab kalau saudara itu ndak kenal dia, ndak bakal bisa ngerti, ndak ngalami, ndak bisa ngerti. Kenapa? Tuhan itu punya watak yang salah satu yang aneh. Kalau kamu mau, dia ndak mau. Kalau kamu ndak mau, dia mau. Ayo, itu satu watak yang aneh. Saya tanya, Tuhan, kenapa sih? Kalau aku mau kok kamu ndak mau? Kalau aku ndak mau, kamu mau. Tuhan bilang, sebab aku mau mengajar kamu. Kamu harus tahu bahwa aku itu otoritasku tidak bisa diganggu gugat. Aku sudah membeli kamu dengan harga tunai darahku. Jadi kamu bukan milikmu lagi. Tuhan mau menyatakan bahwa dia punya otoritas. Saudara sudah dibeli bahwa kamu tidak milik kamu lagi. Tapi kamu milik Yesus. Ya toh? Sadar? Mau jadi orang Kristen itu akibatnya kayak gitu itu. Konsekuensinya saudara miliknya Yesus. Nah, kalau milik Yesus, Yesus mau ngapa-ngapain sak sukae ndak? Ya toh? Nah, kamu dilakukan sak sukae mau enggak? Loh, sekarang ndak paling jawab itu. Nah, ternyata kamu itu nyerahin Yesus cuma kalau kamu enak. Makanya gereja itu di biskup sama night club itu penuh, judi penuh, gereja itu kurang. Kenapa? Karena gereja itu kumpulan orang penuh dengan pergumulan. Ya, harusnya kan orang yang penuh dengan sukacita, tapi kenyataannya penuh dengan pergumulan. Kenapa saudara? Karena saudara bisa jadi Kristen karena masalah. Betul dah? Kalau tidak ada masalah, tidak cari Yesus. Nah, sudah jadi Kristen, ternyata masalahnya belum selesai-selesai. Jadi gumul terus. Sehingga orang dunia lihat masuk gereja, kok gumul terus. Nah, dia cari orang yang tidak ada gumul. Nah, yang di sana. Sebab apa? Kekristenan itu gini. Permulaannya tidak enak. Lama-lama enak. Kalau dunia itu permulaannya enak, lama-lama neraka. Iya dah? Nah, tapi Yesus itu lucunya luar biasa. Nanti kalau orang itu sudah cari dunia, sudah gepeng, lalu mentok, dia teriak-teriak, ya tetap ditulungi itu. Heran saya. Karena apa? Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Saudara tahu? Nah, tapi yang jadi rugi itu orang Kristen nggak tahu. Karena apa? Kalau kasih sayang itu maunya dituruti segala keinginannya. Nah itu kesalahan saudara. Saudara itu cobalah baca Alkitab, nanti kan lucu. Di sini tadi saudara dan saya baca toh, mereka tidak akan mengalami kehausan meskipun dituntun di padang belantara. Ayo.
Orang Israel pada waktu dituntun ke Kanaan itu ngalami kehausan enggak? Hah? Nah, kenapa ayat bilang itu? Dia haus dulu berapa hari, ditulis Alkitab kadang-kadang 3 hari tidak ada air sama sekali. Berarti kehausan enggak? Haus, tapi enggak sampai mati. Pas mepet sudah habis semua, ludahnya sudah kental. Lalu mereka teriak toh, Tuhan, ini umatmu ini loh, enggak mau kasih minum. Lalu Tuhan bilang, lah itu toh batu itu loh, batu diapain? Pukul aja, nanti kan keluar airnya. Keluar loh, lah kak Lambok dari tadi toh ya. Mau gitu lah. Pas kebutuh air, terus batunya mbok pukuli gitu dah. Nah itu salahnya. Batu itu bisa keluar air karena apa? Firman Allah yang diurapi Roh Kudus. Ngerti? Yesus bisa mengadakan mujizat itu, Yesusnya atau Yesus sama Roh Kudus? Yesus dan Roh Kudus. Ada ayatnya, saudara. Supaya saudara itu tahu, jangan dipisahkan. Yesus tidak bisa dipisahkan, saudara, dengan Roh Kudus. Saudara baca di dalam Lukas. Lukas pasal yang kelima ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan, perhatiin, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, kuasa Tuhan ini yang mana? Nah, baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Supaya saudara nanti kalau mengalami dalam segala kesulitan semuanya ini, saudara praktek. Sebab Yesus sudah berkata, Aku, guru dan Tuhanmu, memberi kamu contoh dan teladan. Supaya saudara dan saya bertindak sama dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Jadi sama loh. Nah, tapi bedanya iman kamu harus sesuai dengan kebutuhan yang dituntut Tuhan. Sebab segala sesuatu dapat terjadi bagi orang percaya. Jadi sesuai iman. Nah, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Loh, betul toh? Sama toh? Kuasa yang ada di dalam Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ngomong, ini Tuhan Yesus ngomong. Dan kamu akan menerima kuasa. Nah, kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi, saudara perhatikan, saudara dan saya akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Nah, padahal Roh Kudus sudah ada di dalam kamu apa belum? Ada toh? Ada toh? Nah, kenapa kamu tidak punya kuasa? Nah, itu yang kamu tanya toh? Padahal Roh Kudus sudah turun, sudah ada di dalam diri kita. Tapi kenapa tidak ada kuasa? Nah, bedanya di sini, saudara. Kamu perhatikan, Petrus pada waktu dia jalan dengan bersama-sama dengan Yesus, Tuhan Yesus, makan tidur, Tuhan Yesus membuat mujizat. Petrus lihat enggak? Petrus percaya enggak? Percaya. Ya dah? Tapi Petrus punya kuasa enggak? Enggak ada. Ya dah? Salah satu, orang kalau punya kuasa takut enggak? Loh. Orang kalau punya kuasa takut enggak? Enggak. Contohnya, pada waktu Pak Harto dulu jadi presiden, anaknya naik mobil, melanggar, takut sama polisi enggak? Kenapa? Karena punya kuasa. Betul? Nah, jadi kamu kalau punya kuasa takut khawatir pada? Harusnya enggak, tapi kenyataannya
Takut toh? Masih khawatir toh? Karena tidak punya kuasa. Mengapa? Nah, perhatiin. Petrus pada waktu dia ikut Yesus, dia lihat mujizat, dia lihat semua. Petrus percaya, tapi Petrus penuh dengan ketakutan. Jalan di atas air, sebentar lagi ngerasain angin, gelombang, takut tenggelam. Betul lah? Tidak punya kuasa. Kenapa? Karena belum terima Roh Kudus. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikubur, Yesus bangkit, lalu Roh Kudus belum turun. Petrus sudah terima Roh Kudus apa belum? Sudah apa belum? Belum. Petrus masih takut enggak? Masih. Contohnya kumpul-kumpul di pintu tertutup, betul? Nah, Petrus sudah terima Roh Kudus belum? Sudah. Baca Alkitab. Loh, jangan bilang sudah, mana bukti ini? Nah, nanti gitu. Baca Alkitab. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 21 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sudah terima apa belum? Sudah toh? Sudah toh? Tapi masih persis kamu. Betul? Betul? Kamu yang masih takut toh? Sudah terima Roh Kudus belum? Sudah, tapi masih mengapa? Lah itu kuasa ini hanya tiba, dan kuasa ini hanya saudara dan saya miliki kalau ayat tadi bilang apa? Kalau Roh Kudus turun. Sebetulnya bukan maksudnya itu Roh Kudus cuma turun, Roh Kudus memenuhi kamu. Sebab pada waktu Yesus mengembus, terimalah Roh Kudus, mereka terima, tapi belum penuh. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun, memenuhi dia, sejak itu murid-murid tidak takut. Yakobus dipotong kepalanya, Petrus masuk penjara, tidur nyenyak. Coba bayangin, dirantai tangannya, kakinya, dijaga orang 16 tentara, 4 lapis, dia bisa tidur nyenyak. Ayo, takut pada? Tidak ada. Kalau orang takut, khawatir, pasti tidak bisa tidur, karena besok mau dipotong. Nah, tapi kalau orang itu penuh Roh Kudus, ada kuasa, santai aja. Loh, lah kenapa Pak? Petrus kok tidak mau? Dalam nama Yesus, rantai lepas. Bisa tidak? Ayo, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa? Nah, itu kalau kamu. Itu tandanya berarti tidak dipenuhi, tidak dikuasai roh. Kamu yang menguasai roh. Karena kamu yang ngomong, dalam nama Yesus. Itu maumu atau maunya Tuhan? Nah, maumu toh. Kalau maumu itu yang berkuasa kamu atau Tuhan? Nah itu, makanya kamu tidak punya kuasa. Makanya kamu kerap kali gini, ada apa-apa sedikit, dalam nama Yesus, tapi tidak mempan. Benar lah? Karena kamu tidak dikuasai dan dipenuhi Roh Kudus. Ngerti saudara? Kalau saudara dan saya dipenuhi roh, saudara tidak punya takut, rileks. Kayak Petrus, dirantai, besok mati, untung. Malah Tuhannya sing ribut. Loh kalau Petrus, kamu mati itu nang jemaatnya belum dibangun sidang jemaatnya. Lah dirantai kok Tuhan. Lah engkau diem aja, ayo bangun, rontok dewe. Jalan aja. Ya dah, zaman dulu ada apa tuh, pintu komputer sekarang di hotel-hotel, kalau kamu jalan buka dewe, ada enggak? Hah? Enggak ada? Ada, Petrus sudah ngalami.
Pada waktu Tuhan berkata, ayo keluar. Pintunya buka dewek. Padahal 2000 tahun yang lalu, betul? Ternyata Tuhan itu luar biasa, enggak? Nah iya. Kamu belum kenal, kamu sekarang ngalami, Petrus juga sudah ngalami. Pintunya elektronik jalan dewek. Pintu besi meneh. Kayak sekarang kan garasi besi ada. Buka. Pip, tiung. Saudara tahu, ilmu pengetahuan itu asalnya dari surga. Saya tahun 49 saya sudah punya otak komputer. Saya sudah punya otak fotokopi. Saya sudah punya otak kaset. Tapi pada waktu itu gak ngerti itu fotokopi, itu kaset. Sebab apa? Sebab Tuhan bilang sama saya gini, aku pasangin kamu alat otakmu. Kenapa? Karena kamu bodoh. Kelas 3 SD, umur 14 saya barusan kelas 3 SD kok. Bodoh apa pinter? Loh, kelas 4 dan kelas 3 SD itu saya umur 14. Nah, ya kamu ketawa toh. Kamu bilang, "Ih, bodoh nih." Betul toh? Tapi kalau sekarang saya bisa jadi dokter, saudara bilang aku bodoh apa pinter? Ya makanya itu Yesus itu luar biasa. Justru di dalam kelemahanmu Dia menyatakan kuasanya. Tapi kalau saudara kuat, Yesusnya diem. Makanya saya bilang, kalau kamu mau, Yesusnya tidak mau. Kalau kamu tidak mau, Dia mau. Itu Yesus. Makanya jangan khawatir di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus itu luar biasa. Kalau kamu sudah mepet, tambah mepet, tidak ada pertolongan, Dia harus turun tangan karena saudara dan saya anaknya. Maka tapi masalahnya imanmu mesti ukurannya pas. Nah imannya itu yang gak pas. Kenapa? Kamu masih ikut-ikut ini, masih menguasai roh. Saudara itu, makanya saya selalu ngomong apa? Percayalah, rileks saja, santai. Percaya kalau Allahmu itu luar biasa. Makanya saya itu gak pernah pusing. Ada demonstrasi, ada apa? Masa bodoh. Saya bilang, Tuhan aku mesti melayani loh. Pokoknya malah rame, malah baik. Sebab nanti kelihatan yang punya iman pada itu kelihatan. Sakit ya begitu. Makanya kalau istri saya sakit itu, kalau dia bilang gini, bangun tidur, kalau sedang tidur sesak napas ya. Oh, yang. Ada apa? Sesak napasku. Karena dia memang punya kelemahan pembuluh bronkinya itu sempit. Dilahirkan sudah sempit. Sampai dokter bilang, ini harus dijaga napasnya, tidak boleh alergi, tidak boleh apa. Sebab kalau tidak nanti asma. Saya bilang, Tuhan engkau ngasih istri kok aneh-aneh. Sesek napas lagi. Nanti saudara tahu, dan dia tuh punya kelemahan yang luar biasa jeleknya. Kalau lampu mati tidak bisa napas. Tidurnya nyak loh saudara, tak coba sampean. Ngorok. Lampu tak matiin, ceklik. Pak, tidak bisa napas. Aku bilang, ada apa? Lampu. Tak pasang. Aneh enggak? Loh, wong tidur kok bisa lihat lampu? Loh, aneh enggak? Aneh toh? Itu kenyataan, saudara. Tapi di dalam Yesus bisa diatasi. Kekristenan itu mengatasi masalah, bukan lari dari masalah. Jadi saya bilang, oke, kamu punya bronki itu jelek, gak apa-apa. Tapi percaya, Yesus bisa sempurnakan kamu. Sekarang, sempurna saudara. Sempurna.
sempurna, tidak pernah punya kesesek, terus apa itu asma, enggak. Ngomong, saya bilang, ngomong apa? Sempurna, enggak apa-apa, bisa sembuh, saya bilang, percaya, Tuhan itu luar biasa. Angsal imanmu pas itu kuasamu, jangan merintah Tuhan, jangan karepmu dewek, tapi nurut Tuhan, Tuhan bilang apa? Turutin. Enak. Dan nurut Tuhan itu bagaimana? Nah, ini masalahnya. Kalau saudara dan saya sudah tahu bahwa imanmu bisa naik kalau engkau ngalami mujizat dan kuasa Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Satu. Kedua, kamu harus belajar nurut supaya kuasa Tuhan berjalan di dalam hidup saudara. Kepenuhan roh artinya roh menguasai rohmu, jiwamu, dan tubuhmu. Nurut. Itu yang menyebabkan segala perkara dapat terjadi. Karena berkata apa? Iman tanpa perbuatan mati. Kamu percaya sih percaya, tapi kamu tidak pernah memberikan Roh Allah Kudus berkuasa di dalam hidup saudara dan saya. Yang dikatakan memenuhi itu menguasai penuh hidup saudara dan saya. Nah, ada dua hal. Yang satu berkata begini, untuk supaya Roh Kudus menguasai hidup saudara dan saya, berikan dia izinkan dia menguasai kamu. Nah, kalau saya enggak, saya pilih gini, paksakan Tuhan rencanamu, sebab aku kalau enggak kamu paksa enggak bisa. Nah, kalau diizinkan itu kuasanya masih di tempat kamu, sebab kamu enggak mau, enggak jadi. Sebab Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus tidak bisa bawa ini kamu dia ngomong, kamu tidak nurut, tetap diam, tidak marah. Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, kalau kamu melawan anak manusia, diampuni. Tapi kalau kamu melawan Roh Kudus, tidak diampuni. Kenapa? Roh Kudus itu lembutnya luar biasa. Kalau dia merintah, ngomong ya, dalam hati gitu. Kamu mau nurut ya boleh, tidak apa-apa. Ngerti? Tapi kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan dapat dikuasai. Sebab Tuhan sudah berkata setia dalam perkara yang kecil. Yang kecil umpamanya apa? Gampang. Kamu tidur, tahu-tahu Tuhan bilang bangun sembahyang. Nurut dah? Ayo ngantuk. Nggak nurut dah? Nah itu nggak nurut namanya. Itu perkara kecil Pak Gede. Kecil. Nurut dulu, yang penting nurut. Bangun, oh iya, gak mau ngantuk, nurut. Oh, kamu katakan, nurut. Terus lutut sembahyang. Meskipun mbak ngantuk-ngantuk. Sampai akhirnya ngorok. Gak apa-apa. Tahap pertama, nurut. Meskipun tidur di hadirat Allah. Ngorok. Tapi yang penting nurut dulu. Nanti lama-lama bisa nyangkal diri, terus sembayangnya kuat. Nah, yang kedua, nonton televisi, telenovela. Pas tegang-tegangnya, Tuhan bilang sembayang. Nah, ditinggal atau tetap nonton? Pasti ngomongnya gini, sebentar Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah gini. Pas iklan, Tuhan bilang sembayang. Pas iklan, sembayang. Tapi pikirannya di tele. Cepat-cepat, amin. Nah, gitu. Nah itu saudara. Kalau belajar setia itu perkara yang kecil. Setia dalam perkara kecil. Nurut. Nanti kan kau luar biasa. Sebab saya akui, alami saudara. Saya dididik Tuhan tuh 33 tahun dengan cara apa? Tuhan bilang, nurut nak. Dan Tuhan itu disiplin, saudara. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah tergesa-gesa. Tepat terus. Saya ngalami sendiri. Tetapi kuasa Tuhan luar biasa. Saya ngalami apa saja.
lumpuh pernah. Saya bilang, loh Tuhan kok mbok suruh ngalami sing aneh-aneh sih Tuhan. Tuhan bilang apa? Di dalam dirimu itu banyak sekali kelemahan. Sakit penyakit pun banyak sekali. Karena kamu dilahirkan penuh dengan dosa. Lah ya, tapi aku kan tidak mau toh Tuhan. Yang lahirin aku siapa? Tuhan bilang, jangan bilang tidak mau. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Tapi di dalam Yesus bisa diatasi. Saudara, sembuh sempurna. Saya itu umur 3 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Cacat. Dokter berkata, tidak mungkin hidup. Mati anak ini. Mentalnya cacat, tubuhnya cacat. Tapi Tuhan berkata, hidup. Makanya umur 14 itu baru kelas 3. Kenapa? Lah cacat toh. Kalau ada suara sedikit pingsan. Dipelajari tidak ngerti-ngerti. Makanya sampai sekarang masih membekas di dalam diri saya kelemahan apa? Saya tidak bisa bahasa. Saya tuh sekolah kelas 6 sampai kelas 6 itu bahasa Tionghoa, Koi. Waktu SD itu saya bahasa Cina tuh jelas. Sekarang hilang semua. Yang masih nyentel tuh wopu ceto. Wah, cuma tidak ngerti itu toh nyentel. Yang lain tidak bisa. Bahasa Inggris ya tidak bisa, bahasa Belanda tidak bisa, Jerman tidak bisa. Tapi kok ya lucu, Isa lulus dokter. Padahal pada waktu saya sekolah saudara tahu, bahasanya bukunya itu Inggris, Jerman, Perancis, Belanda. Makanya saudara jangan heran, saya sekolah kedokteran gigi tidak punya buku satu. Nggak punya buku buat apa? Nggak bisa baca. Jadi saya tidak punya buku. Lah terus Pak, sekolah belajarnya bagaimana? Kuliah, kalau kuliah kan bahasa Indonesia. Lalu pergi ke perpustakaan, temen yang lain baca, saya tanyai. Saya mau baca apa tuh? Ini. Adik tanyaannya gini bi, ini gini. Oh, ujian. Udah. Saya pernah disuruh Tuhan lah. Tuhan itu lucu nih gitu. Saya tingkat 4. Mau naik ke kelas tingkat yang lebih tinggi. Saya dokter gigi. Ujiannya sama dengan dokter umum. Tentang anatomi, saudara. Lalu dosennya itu 7. Boleh pilih. Oh, saya ya milih yang pro. Sebab saya keturunan Cina. Lah, ada satu dosen yang paling benci sama Cina. Benci sekali. Saya lihat, loh yang ujian sama dia cuma 2 orang. Yang situ 20, 50 antri. Nah, saya biarpun antri, ya milih yang antri toh. Wong tahu itu benci kok. Ngapain dicari? Betul enggak? Sama, kamu sama saya ya sama. Cari yang enak. Biarpun lama, enggak apa-apa. Terus saya sedang mau daftar, Tuhan ngomong sama saya. Cari yang sepi. Wah! Aku bilang, Tuhan, itu benci ya, anti. Gak ngomong terang ini, ndak. Cuma tuh kalau Roh Kudus kalau ngomong tuh halus, satu kecap kamu mau nurut panda gitu loh. Ngomong lagi dia 2 kali, cari yang sepi. Waduh, sama dia Tuhan. Ini gak anti. Diem. Tapi saya bilang, nurut ah. Lalu teman saya di Jakarta sekarang lulusnya di UI, sebabnya di sana dikeluarin dari Gajah Mada, saudara. Tapi sekarang sudah mati, kasihan. Baru matinya kena kanker lagi. Aduh, waktu mau mati saya ketemu. Saya bilang, kamu cari Tuhan dong. Telat aku minum. Ya tapi tidak apa-apa lah. Yang penting sekarang bertobat masuk surga. Tak meskipun ngemper. Jadi dia sempat bertobat, saudara. Yang penting masuk toh ya, ngemper tidak apa-apa lah. Wong nyemper sesuai now. Nah, dia sama saya 2 dokter gigi calon ini daftar. Saudara, daftar pertama dia bilang gini. Dosennya loh saudara. Kamu Cina berani daftar sama saya? Kamu ini mau gantung diri. Waduh, ini kan maknyes toh ya.
Aduh, aku bilang, loh Tuhan lihat ono. Tapi Tuhannya diam, percaya saja. Betul saudara. Oke, aku bilang gini, Mas, Cina apa ndak Cina, aku dilahirkan di Indonesia, warga negara Indonesia kok Mas. Aku Indonesia kok Mas. Cina tetap Cina. Digituin saudara. Tapi ya sudahlah, nurut aja. Saudara tahu, saya daftar, dia daftar. Dia ujian pertama gagal. Saudara bilang, dia bilang apa? Kembali 3 bulan. Aku tanya, suruh balik 3 bulan. 4 kali 3 bulan kan setahun. Out. 2 kali jatuh lagi, dia bilang, aku tak pindah Jakarta aja. Lulus di Jakarta. Tapi sama saya saudara, saya masuk ujian. Nggak bisa, saya lebih bodoh dari dia. Lalu dia geleng-geleng gini, aku belum pernah ketemu Cina bodoh nih kayak gini. Orang kalau nurut Tuhan itu mesti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dipermalukan. Ngerti saudara? Itu watake Tuhan. Kalau engkau mau punya iman besar, sedia dipermalukan. Contohnya perempuan si Kanaan, anaknya sakit. Dia bilang apa? Tuhan tolong anakku. Tuhan Yesus bilang, tidak layak diambil roti diberikan anjing. Dihina toh? Ayo, Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Masa manusia dianggap anjing? Tapi perempuan bilang, benar Tuhan. Oh, rela. Tapi anjing dapat remah-remahnya. Besar imanmu ibu. Anakmu sembuh. Sembuh enggak? Lah kamu ngalami enggak? Enggak, karena takut malu. Gengsimu kebesaran. Imanmu enggak nyampe. Saya digituin saudara. Saya tinggal lapor Tuhan. Loh, Tuhan dihina lagi double. Lalu dia bisa gini. Buat kamu saya mau nyoba ini. Cina kok tololnya kayak gini. Lalu saya dibuat percobaan. Teman saya suruh balik 3 bulan. Saya enggak. Tapi buat percobaan. Jadi mau dibuat mainan. Nah, aku ya bilang biarin. Kamu ngambil buku Inggris. Ambil. Baca. Enggak bisa mas. Dia melotot gini. Lu kamu ini mahasiswa enggak bisa Inggris? Bisa. Lah kok kamu sekolah? Lah ya sekolah mas, wong ini Indonesia, bahasanya Indonesia. Loh, kamu kok tololnya kayak gitu? Loh, wong saya dulu ujian SMA itu Inggrisnya dapat 4. Jadi bodoh mas saya. Dia gini sudah. Ya sudah Belanda. Apalagi Belanda mas. Jerman. Apalagi mas. Prancis. Waduh maut. Dia bisa bilang gini saudara. Oke. Loh, ngerti enggak? Bangsa Israel pada waktu mau keluar ke Kanaan, Tuhan berkata apa? Minta emas perak, benda-benda yang kamu inginkan. Aku akan memberikan bangsa itu bermurah hati. Jadi yang membuat siapa? Nah, tapi jalannya tidak seperti yang kamu perkirakan. Saudara, dia bisa ngomong gini. Oke, saya ceritain satu buku. Tapi kamu harus nangkep semuanya. Nah, saya bilang, oke mas. Dia cerita 2-3 jam. Saudara. Nguliai nyeritain ini gini, ini begini, kalau begini, kalau begini. Saya boleh tanya mas, tanya ini, kalau gini, gini, kalau gini, gini. Ya. Ngerti? Ngerti. Besok balik. Saya tes. Jadi teman saya enggak suruh balik 3 bulan, saya besok. Lah saya keluar dia tanya, kamu bagaimana? Besok suruh balik. Kok aneh? Enggak tahu. Lah terus kamu bisa? Nggak bisa. Aku lebih bodoh sama kamu. Kamu bisa jawab 5 dari 10. Aku 1 nggak bisa. Lah kok aneh? Lah ya nggak tahu. Lah terus dia cerita 3 jam.
3 jam itu tadi enggak tanya, enggak, nyeritain. Kok aneh ya? Besok saya datang, tes sama dia 1 jam, cum laude. Dia bilang, wih kamu ini kok jenius. Ternyata sekali denger kok nempel. Loh orang bodoh mas. Tapi kalau denger pinter kamu ya. Wah ini Cino pinter saya. Dibalik. Lalu dia bilang apa saudara? Wah kamu bisa tak jago kalau gitu. Yuk tak ceritain lagi. Besok maju sama prof. Kalau daftar prof itu 1 bulan Mbak saudara. Tapi karena dia asisten kepala, saya enggak usah langsung anak kesayangannya. Nah, tapi kamu tidak boleh gagal. Gagal tak gantung kowe. Aku bilang gini, saya jamin tidak gagal asal tanyaannya tidak keluar dari ceritaan mas. Loh betul tau ya? Lah wes aku nggak ngerti kok. Jadi dia cerita semua, prof senengnya ini. Oke mas, ditunggui saudara. Tes, dia bilang, prof ini mahasiswa saya, ini jago saya. Tes prof, kalau sekali tidak lulus, tak gantung dia. Profesornya bilang gini, saya percaya, ini kan muridmu, kamu kan asisten kepala jagoan, mosok muridnya kalah. Nah, tungguin sama dia. Tas 10 tanyaan, dia bilang jago. Lah dia kok yang dites bukan aku. Lah ya toh, yang dites kan dia bukan aku. Wong dia sudah cerita sama aku. Jadi aku cuma jawab jadi perantara, tangtung. Lalu dia bilang, wah saya dirangkul. Ini muridku. Saudara tahu, sejak itu dia bilang, satu-satunya Cina kok aku sayang. Nah. Ngerti saudara? Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Tapi jalannya Tuhan bukan jalan kamu. Nurut, maka kuasa Tuhan akan berjalan dalam hidup saudara. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Berikan kesempatan Roh Kudus menguasai kamu. Maka kamu dan saya punya kuasa. Dan meskipun kamu sakit apapun, lalu kamu jadi orang Kristen, tambah lama tambah menanjak. Mujizat demi mujizat tetap kamu dapatkan. Ngerti saudara? Saya sakit apa saja bablas semua. Tapi ada waktu. Yang penting itu apa? Waktu menantikan apa yang Roh Kudus perintahkan. Alkitab berkata apa? Sekiranya kamu memperhatikan dan nurut perintah-perintahmu, maka kebahagiaanmu tidak akan berhenti. Sukacita, damai sejahtera, dan bahagia terus menerus. Tidak ada takut, tidak ada khawatir. Relax. Segala sesuatu dia sudah atur. Tidak ada seorang pun boleh menjamah engkau. Penyakitmu tidak boleh kalau tidak Tuhan izinkan. Ada seorang ibu lumpuh saudara. Ini Benihin loh. Dia lumpuh datang ke kebaktian. Sama Benihin dipanggil, ibu saya akan doakan supaya kamu berjalan sembuh. Jawabannya kaget enggak? Dia bilang apa? Saya tidak mau sembuh. Kaget Benihin. Mengapa ibu? Kalau aku sembuh, aku tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku sudah antara mati dan hidup 6 kali. Setiap kali aku mau mati, saya ketemu Tuhan. Omong muka dengan muka. Dan Tuhan berkata, balik. Hidup lagi. Dan saya sukacita biarpun lumpuh. Lalu mau mati lagi, parah. Lalu dia mau disembuhkan. Tuhan bilang, jangan. Naik ketemu Tuhan lagi. 6 kali mati hidup, mati hidup, mati hidup. Lalu dia mau disembuhin, jangan usah. Kalau aku sembuh, tidak ketemu Yesus. Di sana luar biasa. Saudara tahu, di surga itu luar biasa saya alami. Saudara tahu, hidup dengan Yesus itu memang ya dan amin. Jangan takut, jangan khawatir. Belajar, berikan wewenang Roh Kudus menguasai kamu.
maka engkau akan melihat kuasa Dia tetap berjalan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan bergantung manusia, belajar sendiri. Supaya apa? Kamu mengalami pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Apa yang Engkau katakan hamba-Mu sudah sampaikan untuk mengajar mereka mengenal Engkau secara pribadi, memberikan kuasa, memberikan wewenang kepadamu untuk berkuasa dalam hidup mereka, sehingga kuasa Tuhan dapat berjalan dalam hidup anak-anak-Mu. Sekarang tiba waktunya saudara, kamu punya masalah apapun, kamu kemukakan kepada Dia, tetapi berikan Dia wewenang lebih dahulu. Kamu katakan, yang berani mengatakan, Tuhan paksakan rencana-Mu dalam hidupku. Katakan. Kalau kamu belum berani, kamu katakan, Tuhan silahkan Engkau berkuasa dalam hidupku. Setelah itu saudara katakan, ini masalahku Tuhan. Apa yang aku harus berbuat? Lalu saudara, setelah itu saudara nantikan, kalau tidak dijawab di sini jangan kecewa. Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara dan saya pasti akan terjawab, tetapi apa caranya Tuhan saya tidak tahu. Tapi percaya bahwa Allahmu, Dia pasti mendengar. Dia mau menjawab. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, anak-anak-Mu mau rela memberi wewenang kepadamu. Angkat tanganmu, tanda saudara menyerah. Katakan, ini aku Tuhan. Aku rela Engkau kuasai. Kalau perlu Engkau paksa aku Tuhan, supaya aku menikmati kuasa-Mu, karya-Mu, mujizat-Mu, jalan-jalan-Mu, supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kasihani Tuhan, hamba-Mu minta belas kasihan-Mu malam hari ini. Hamba hanya sebagai hamba, hamba-Mu sudah mengalami semua. Hamba-Mu rindu minta supaya Engkau belas kasihani anak-anak-Mu. Karena kebaktian sudah pindah dari sana pindah sini, mereka mau ikut karena mereka merindukan Engkau Tuhan. Merindukan supaya kuasa-Mu berjalan dalam hidup mereka. Berikan roh pengertian supaya mereka mengerti rencana dan kehendak-Mu. Karena kami menyadari Tuhan bahwa rencana-Mu bukan rencana kami, bahwa kehendak-Mu bukan kehendak kami, tapi kami tahu rencana-Mu itu indah. Biarpun jalannya kerap kali sulit, jalannya kerap kali sakit, jalannya kerap kali merendahkan, jalannya kerap kali mempermalukan seolah-olah, tapi kalau sudah jadi Engkau angkat kami tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setia-Mu. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata syakata kaya karata su. Yesus.